Selamat datang di Parko Story. Hari ini kita akan membahas Kota Saranjana. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu Kota Saranjana? Atau mungkin udah pernah tahu apa itu Kota Saranjana? Atau udah punya pengalaman tentang Kota Saranjana? Sebelum kita membahas di mana itu Kota Saranjana dan apa itu lebih lengkapnya tentang Kota Saranjana, mari kita cari tahu apa itu Kota Saranjana. Kota Saranjana sendiri merupakan kota gaib yang berasal dari tanah Kalimantan. Dan cerita ini sudah turun-temurun di tanah Kalimantan. Kenapa kota ini dianggap sebagai kota gaib atau kota misterius? Karena kota ini keberadaannya tidak ada di dalam peta Indonesia, tetapi diyakini keberadaannya oleh masyarakat Kalimantan. Kota ini tidak bisa dilihat oleh orang awam. Mitosnya, kota ini hanya bisa dilihat oleh orang yang punya indera keenam. Dan mitosnya juga, kota ini memiliki peradaban yang sangat maju, layaknya Atlantis, yang memiliki gedung-gedung tinggi dan teknologi-teknologi yang canggih. Namun dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa kota Saranjana ditemukan pernah ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan, lebih tepatnya lagi di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Lokasi Saranjana ini memiliki 3 versi. Yang pertama, ada yang mengatakan kota Saranjana ini berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang kedua, ada yang mengatakan kota Saranjana ini berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Yang ketiga, ada yang mengatakan kota Saranjana ini berada di Desa Oka-Oka, Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Keberadaan kota Saranjana ini kerap dikaitkan dengan legenda terciptanya Gunung Sebatung, Kalimantan. Dahulunya, wilayah Pulau Laut Kelautan ini dikuasai oleh Kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang. Dikisahkan raja ini memiliki 2 orang anak yang setiap harinya selalu bertengkar dan tidak pernah berdamai. Namun suatu hari si raja pun berpikir untuk menyudahi pertikaian anak ini dan membagi wilayahnya menjadi 2 agar wilayah ini akan dibagikan kepada anak-anaknya. Namun kedua anaknya ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan sang ayah. Yang awalnya sang ayah sudah menyiapkan 2 wilayah yang akan dibagikan kepada anak-anaknya, satu anaknya mau menerima pembagian kekuasaan dari sang ayah yang tetap berada di alam manusia. Dan mitosnya sekarang menjadi Gunung Sebatung. Tetapi anak yang satunya lagi tidak menerima dan tidak mau tinggal berdekatan dengan kakaknya. Dia lebih memilih alam gaib yang ingin ia tinggali dan ingin ia kuasai. Yang mitosnya sekarang itu menjadi kota Saranjana. Jadi itu asal-usul kota Saranjana yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat Kalimantan. Dan cerita ini menurut cerita sejarah sejarawan Mansur. Berikut ini kita akan membahas bukti-bukti yang menyatakan bahwa kota Saranjana itu benar adanya. Sejumlah data sejarawan mengatakan bahwa kota Saranjana ini benar-benar ada, namun keberadaannya mendadak menghilang. Bukti yang pertama menyatakan bahwa kota Saranjana ini pernah ada di peta Salomon Muller pada tahun 1845. Dalam peta ini menyatakan bahwa kota Saranjana itu emang beneran ada dan kota ini sudah ada semenjak koloni Hindia Belanda. Yang kedua yang menyatakan kota Saranjana ini emang benar keberadaannya yaitu ada di dalam peta Isaac Bornsevet. Dalam peta Isaac ini Saranjana ditulis dengan K. Saranjana yang berarti Kampung Saranjana. Bukti yang ketiga menyatakan kota Saranjana ini benar adanya ada di dalam kamus Peter Johannes pada tahun 1869. Di kamus ini, dia menyatakan kalau kota Saranjana ini berada di Tanjung di sisi selatan Pulau Laut. Kepulauan ini berada di Tenggara Kalimantan. Ya, itu tadi bukti-bukti yang membuktikan bahwa kota Saranjana itu keberadaannya memang ada, tetapi menghilang tidak tahu kemana. Dan pada zaman sekarang kota Saranjana itu tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Tetapi ada bukti-bukti atau ada pengalaman-pengalaman orang-orang yang bertemu atau orang-orang yang pernah masuk ke dalam kota Saranjana ini. Yang pertama ada kisah atau pengalaman seorang kurir yang mendapatkan 4 kg emas di dalam kota Saranjana. Jadi ceritanya seorang kurir tersebut mengantarkan paket ke sebuah rumah mewah. Namun setelah mengantarkan paket itu dan akan melakukan perjalanan pulang, kurir ini
terjebak hujan yang sangat deras, sehingga mengakibatkan kurir ini harus berhenti di rumah tersebut dan tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Dan pemilik rumah tersebut menawarkan kepada si kurir bagaimana kalau dia tinggal di atau menginap di rumah ini saja untuk semalam ini. Keesokan harinya di kota tersebut atau di daerah tersebut mengadakan acara 17-an dan si kurir diajak untuk ikut di dalam acara tersebut. Dan si kurir menang 2 kali dalam lomba 17-an itu. Dan hadiahnya si kurir ini mendapat 4 kg emas. Emas itu nyata dan setelah kurir itu pun pulang, emas itu tetap ada dan dia tidak menghilang. Yang kedua, pengalaman ada yang memesan sebuah alat berat yang bernilai fantastis yang akan diantarkan ke kota Saranjana. Dan pembayarannya langsung dibayarkan tunai. Sesampainya di lokasi tujuan, si pengirim ini menanyakan kepada masyarakat sekitar di mana keberadaan kota Saranjana ini. Tetapi di setiap pengantar ini menanyakan di mana keberadaan kota Saranjana, dia tidak menemukan jawaban dari masyarakat. Dan masyarakat sekitar tidak pernah mendengar kota Saranjana itu. Dan akhirnya jual beli alat berat itu tidak pernah terjadi. Ketiga, ada pengalaman pemesanan mobil mewah yang juga diantarkan ke kota Saranjana. Sama halnya dengan pemesanan alat berat tadi, pada hal ini dipesan itu mobil mewah yang juga harus diantarkan ke kota Saranjana. Sama halnya dengan pemesanan alat berat tadi, mobil mewah ini juga dibayar tunai atau dibayar lunas di saat pemesanannya. Namun, lagi-lagi keberadaan kota ini tidak dapat ditemukan oleh si pengantar mobil. Bahkan, setelah ditanya ke masyarakat sekitar di mana kota Saranjana ini dan di mana alamat keberadaan yang telah dikirimkan oleh si pembeli mobil ini, masyarakat sekitar tidak ada yang tahu di mana keberadaan alamat tersebut. Yang keempat, ada pengalaman seorang pria yang mengaku kalau dia mempunyai KTP yang beralamatkan Saranjana. Pria ini mengatakan bahwa dia memiliki KTP kota Saranjana dan dia bisa memasuki kota Saranjana sesuka hatinya. Karena dia mengatakan bahwa dia memiliki senjata khas suku Dayak yaitu Mandau. Pria ini mengaku bahwa dirinya akan dijemput dengan mobil-mobilan mewah pada malam-malam tertentu. Mobil-mobilan. Pria ini mengaku bahwa dirinya akan dijemput dengan mobil-mobil mewah pada malam-malam tertentu atau pada hari-hari tertentu. Pria ini juga mengatakan bahwa kota Saranjana memiliki KTP seperti ya KTP kita pada halayak umumnya gitu. Mereka juga memiliki KTP seperti kita, namun KTP mereka ditulis dalam bahasa Arab. Yang terakhir, ada pengalaman dari artis atau musisi yang pernah kabarnya melakukan konser di kota Saranjana ini. Di saat mereka manggung dan membawakan lagu, mereka melihat para penonton itu ya rame pada umumnya pada saat konser pada umumnya gitu kan. Namun di saat akan selesai manggung, para penonton ini dengan cepat meninggalkan area konser itu. Padahal di area itu hanya ada satu pintu keluar yang secara logikanya tidak mungkin secara cepat atau secara berbondong-bondong orang akan cepat keluar dari pintu itu. Pasti akan berdesak-desakan dan akan secara teratur keluar dari pintu itu. Dan itu sudah terasa aneh oleh para kru dan para band. Namun mereka berpikir ya udah itu kayak biasa aja gitu. Namun mereka tetap berpikiran positif. Mungkin itu keluar. Tapi mereka tetap berpikiran positif. Mereka berpikiran ya mungkin orang-orang ini secara tertib keluar gitu. Dan keanehan kedua pun muncul di luar stadion. Setelah para penonton ini meninggalkan stadion dan keluar, para kru pun keluar dari stadion. Dan setelah keluar dari stadion, mereka juga menyadari kalau di luar stadion itu tidak ada orang atau sangat sepi sekali. Kan biasanya kalau kita habis konser pasti di luar stadion itu masih rame orang-orang yang menunggu atau berbincang-bincang dengan teman-temannya dan melakukan kegiatan lainnya. Namun di sini para kru ini tidak menemukan atau di luar stadion itu sangat sepi sekali.
sangat berbanding terbalik di saat konser tersebut yang para penontonnya sangat banyak. Dan keanehan selanjutnya yang dialami oleh kru dan musisi ini, di saat mereka sudah berada di dalam hotel setelah balik dari manggung tadi, mereka menemukan keanehan-keanehan di hotel itu. Jadi sebelum mereka manggung, mereka sudah di briefing untuk tidak boleh mandi setelah konser tersebut atau selama mereka berada di kota Saranjana ini. Namun ada salah satu kru yang sangat merasakan kegerahan hingga dia lupa akan persyaratan atau briefing yang telah diberikan oleh panitia tadi. Dan setelah dia mandi, dia lebih merasakan hal-hal yang aneh di dalam hotel tersebut. Di saat kru itu turun ke lobi hotel, dia mendengar ada suara orang yang meminta tolong. Dan ternyata orang yang meminta tolong tersebut adalah kepala produksi yang tertabrak motor sampai patah tulang. Jadi itu keanehan-keanehan yang dirasakan oleh kru dan orang-orang yang pernah masuk atau pernah mendapat pesanan dari kota Saranjana. Jadi sekian cerita dari kota misterius Saranjana. Dari tadi kita lupa ya guys, kalau kita tuh bilangnya kota Saranjana dari tadi ya. Padahal kan harusnya kita bilangnya kota misterius Saranjana. Karena cerita ini tuh masih belum bisa dibuktikan keberadaannya dan masih ngambang ya guys. Bukan masih ngambang sih, ya masih kurang jelas lah gitu ya. Bagaimana menurut kalian, apakah kota Saranjana ini benar adanya? Apakah cerita-cerita orang yang pernah masuk ke kota Saranjana atau mereka yang punya pengalaman di kota Saranjana itu benar adanya? Atau mereka hanya berhalusinasi atau dan yang lainnya? Atau kalian juga punya pengalaman tentang cerita kota misterius Saranjana ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah tentang pengalaman kalian, atau mungkin ada saran-saran kalian tentang cerita kita selanjutnya yang akan dibahas. Silakan kirim DM kalian ke Instagram kita @parkoprojectofficial. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video kita terbaru masuk ke dalam notif kalian. See you!